Silakan duduk. Shalom Bapak Ibu. Oke, saya percaya saudara kita semua diberkati. Ya, kita punya sekolah kehidupan. Ya, saya akan beri tema hari ini bersama Tuhan. Inilah sekolah kehidupan. Saudara dan saya pernah gak mengalami berjalan seperti ini bersama Tuhan? Pengalaman pasti banyak Bapak Ibu. Dan kalau kita jujur sudah, tidak semua pengalaman-pengalaman itu hanya yang enak-enak. Seperti tadi Pak Anton, kita melewati masa-masa yang tidak mudah. Dan saudara, hari-hari ini ada banyak sekali orang-orang yang sedang kecewa. Mereka berpikir bahwa bersama Tuhan tidak lihat padang gurun. Bersama Tuhan tidak lihat batu-batu, pasir. Orang berpikir bersama Tuhan itu selalu jalan tol. Tidak, saudara. Bahkan kitab Wahyu Alkitab berkata, gereja Tuhan atau wanita itu akan dilindungi Tuhan di padang gurun. Jadi bicara suasana padang gurun, tapi dilindungi, tapi ditolong. Kita nggak ngerti bahwa bersama Tuhan, Tuhan itu punya berbagai macam cara, saudara. Saudara pilih mana 5 roti 2 ikan, tapi bisa memberi makan 5.000 orang. Lebih loh, itu 5.000 itu cuman yang pria. Atau saudara punya banyak roti, tapi nggak bisa memberi makan. Nggak jadi berkat, ini 5 roti 2 ikan. Nah, kesaksian Xiaofu itu begitu. Ada pendeta bilang, lah ke 6,6%. Nanti kesaksiannya kalau sudah 100%. Bapak Ibu tahu kemarin saya ajak dia kesaksian di Purwokerto. Ada banyak orang diberkati. Kenapa saudara? Dia itu kalau berenang 1 jam non-stop. Bolak-balik pelan loh. Itu gak mudah loh saudara. Coba 1 jam. Kita setengah jam aja capek. Dengan posisi ginjal 6,6. Kita ini tertipu dengan angka. Sampai dokter di Singapura dia ngomong, perlu gak saya cuci darah? Dokter bilang gak perlu. Kamu sehat kok. Bahkan lebih sehat daripada pada umumnya orang. Coba saudara bisa berenang 100 kali itu, 1 jam itu capek. Dia jalan kan ngomong di Tegal 2,5 jam selesai, dia bisa bantu papahnya. Saudara kita kalau sudah jalan 2,5 jam kan capek kan. Pengennya turu. Ini dia bisa bantu. Nah kita seringkali tertipu dengan keadaan ini saudara. Tuhan kalau bekerja tuh gak mungkin gagal. Hanya caranya tidak seperti yang kita inginkan. Itu sebabnya Bapak Ibu. Syarat pertama bersama dengan Tuhan. Saya gak lama saudara supaya kita semua bisa menikmati ya. Alkitab berkata kepada jemaat Filipi. Ya, ini melalui Paulus. Firman Tuhan berkata, sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus. Melainkan juga untuk apa Bapak Ibu? Menderita untuk Yesus. Bukan menderita karena kesalahan kita.
Bukan menderita karena kita nipu orang terus kita kena masalah. Oh, saya menderita. Bukan itu, saudara. Itu kesalahan sendiri. Tapi ada banyak hal yang pasti Tuhan izinkan. Yang saudara dan saya harus mengizinkan, merelakan. Mengalami sesuatu yang kita tidak cocok. Yang tidak cocok dengan maunya kita. Saya ini bersyukur, saudara. Anak saya barusan pulang. Jadi kami ini sedang pelayanan ke bangsa-bangsa. Ya. Nah, anak saya Vincent ini dapatnya Thailand. Dan Vincent kan cukup lama di Amerika, ya, di YWAM, Youth with a Mission. Youth with a Mission itu di seluruh dunia ada, saudara. Dia sudah hubungi di Bangkok, bisa pelayanan, ada banyak tempat. Bahkan gereja, di Pattaya ada gereja besar. Saya kaget, dia bilang, "Pak, aku pilih ke desa perbatasan Thailand dengan Myanmar." Saya sempat bilang, Vin, itu lagi konflik loh Myanmar antara pemerintah dengan, saudara tahu ya, sampai orang Myanmar tuh kemana-mana. Salah satu ke Bangkok, ke Thailand. Dia bilang, aku tertarik, Pak. 6 jam perjalanan dari Chiang Mai, saudara. Melewati jalan yang kelihatannya bagus, ternyata tiap hari tidak kena sinar matahari. Sampai jalan itu berlumut. Jadi pertama anak saya bilang, kenapa harus pakai mobil 4x4? Dia bilang, yang satu kan mereka 3 orang. Oh, saya sudah ke Dieng kayak gini. Yang Vincent, aku ke Sarangan. Yang satu dari Gerabak ke Kopeng saya gini. Semua gampang. Begitu lihat jalannya. Bukan lumpur, lumut. Sangat beresiko. Dan Bapak Ibu tahu apa lagi? Uang. Mereka harus bawa makanan. Bawa telur. Kenapa? Karena di desa itu orang-orang Myanmar yang ilegal, saudara. Pemerintah Bangkok mengizinkan karena mereka konflik negaranya. Tapi sudah tahu makannya apa tiap hari? Hanya nasi dan minyak. Jadi mereka bawa, saudara, itu telur begitu banyak. Anak saya juga bawa mainan untuk balon yang panjang dibuat pedang segala macam. Saya kaget, Vin. Kalau kamu ke sana, kamu keluar duit banyak. Tuhan memilih hatinya untuk ke situ. Yang penting Tuhan turut bekerja. Amin, Bapak Ibu. Dimanapun yang penting ada Tuhan. Saudara, di tempat yang Kempinski gak ada Tuhan juga percuma. Nah ini, saudara, pengertian ini tuh harus kuat. Supaya kita tidak mudah kecewa. Alkitab ngomong loh, dalam pergumulan yang sama seperti yang dahulu kamu lihat padaku. Dan yang sekarang kamu dari tengah-tengah. Jadi Paulus ini konsisten mengalami keadaan yang tidak enak, saudara. Ternyata 2 sayap dalam hidup kita tuh, sayap percaya dan sayap menderita. Itu saudara baru bisa terbang. Ada keseimbangan. Sehingga kita tidak mudah kecewa. Apapun yang terjadi, percaya pasti Tuhan. Gak mungkin gak pasti nolong. Amin. Yang dibutuhkan apa sih? Kerelaan. Tadi siang kita ngobrol, saudara, pada waktu saya di Cina ketangkep. Mujizat itu muncul pada waktu saya rela. Pertama saya jengkel, aduh Tuhan, aku ini ke Cina, biaya sendiri, bayar sendiri ini. Kok ditangkap? Saya bilang, kok
Petrus di Alkitab sekarang kok Petrus zaman sekarang kok ya ditangkap juga. Saya tuh protes saudara, dalam hati itu nggak bisa terima. Kapan sih mujizat itu keluar? Terjadi pada waktu muncul kerelaan. Itu Tuhan yang kasih. Begitu aku rela. Saya bilang, Tuhan beri aku kemampuan. Karena sudah dibilang kan, nanti 3 hari di penjara, terus nanti kamu dideportasi. Saya udah lihat kan borgolnya. Saya bilang, aduh, aku bakal pakai borgol. Waduh, masuk penjara itu gak kepikirkan sudah buat saya. Tapi di situ kamu kan tidak mencuri. Kamu alami ini, kamu tidak bersalah. Kamu menderita untuk Tuhan. Aduh, saya bilang, ya Tuhan. Bapak Ibu, begitu saya rela, baru Tuhan bertindak dengan cara dia. Padahal itu intel datang itu mau memperberat kesalahan saya loh. Karena pada waktu saya kesaksian, waktu saya baru share firman, intel ada intel yang datang. Saya sudah saudara ya, mereka mengira bahwa saya ada niat jahat untuk sekolah di Tiongkok. Coba bayangin. Bapak Ibu, 2 minggu lalu saya diundang. Ya. Makanya izinkan Tuhan bekerja. Baru pertama kali saudara gereja Cina, pemerintah mengundang saya. Ya nanti kapan saya ceritain lah supaya waktunya ke malam. Itu buat saya bilang Tuhan gak kepikiran. Sampai mereka bilang. Sebelumnya ada satu pendeta yang terkenal loh saudara. Dan sejak dia dideportasi. Pemerintah Cina menutup saudara untuk pendeta Indonesia yang khotbah di gereja pemerintah. Dan ini saya diberi kesempatan. Jadi kadang-kadang saudara kita bilang, kenapa Tuhan? Kenapa Tuhan kok terjadi? Kenapa ombaknya kok tinggi? Sekolah kehidupan Bapak Ibu, kalau saudara sudah di dalam Tuhan, harus dinikmati. Itu pilihan kita loh, kita mau nikmati, kita mau mengucap syukur atau kita mau marah. Dan kalau Bapak Ibu marah, kita akan berputar-putar terus. Seperti bangsa Israel. Kalau tidak, saya percaya Tuhan tidak berlambat-lambat menolong kita. Lihat, sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa. Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita. Maka itu adalah apa Bapak Ibu? Kasih karunia pada Allah. Sebab untuk itulah kamu dipanggil karena Kristus pun telah menderita untuk kamu. Dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Kita ngikut Tuhan, bukan Tuhan ngikut kita loh. Halo? Banyak orang pengen memiliki Kristus. Ngatur. Harus begini, harus begitu. Tuhan kalau nggak tolong harus begini dong. Kalau kamu buat jalan keluar harusnya begini dong. Kita ini ngatur saudara. Tapi kalau kita milik Kristus. Kita percaya. Saudara dengar Xiaofeng. Dia ngomong gini kemana-mana. Tubuhku milik Kristus. Milik Tuhan. Ya haknya Tuhan lah. Apapun yang terjadi di tubuh haknya Tuhan. Yang mengerti percaya. Katakan. Itu luar biasa pengertian. Dan banyak pendeta desa diberkati. Pendeta loh. Wow. Dia bilang tubuh saya milik Tuhan. Apapun yang terjadi itu haknya Tuhan yang memiliki tubuh saya. Nah itu saudara. Tapi kalau orang saya memiliki Tuhan, dia akan terima. Kenapa Tuhan? 6,6. Kenapa tidak 100? Kenapa tidak? Ya seperti itu. Pendeta aja gak bisa terima. Makanya gak jamin loh. Pendeta tuh gak menjamin. Kekristenan adalah sekolah kehidupan. Yang sepakat katakan, Bapak Ibu, sadarlah, berjagalah, lawanmu si iblis. Berjalan keliling sama seperti singa mengaum mencari orang yang dapat ditelannya.
Ditelannya dengan apa? Dengan konsep-konsep berpikir yang salah. Yang membuat orang jadi kecewa. Kenapa? Mengapa? Tuhan berkata, lawanlah dia dengan iman yang teguh. Sebab kamu tahu bahwa saudaramu di seluruh apa Bapak? Tegal dunia loh. Menanggung penderitaan yang, lihat, penderitaan yang ditulis. Bukan menanggung berkat yang sama. Berkat itu pasti. Yang percaya katakan. Tapi lewati masa yang tidak enak itu loh saudara. Dan Allah sumber segala kasih karunia telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya. Nah ini saudara. Yang kekal akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan kamu. Lihat saudara. Sesudah kamu menderita apa? Jadi Tuhan gak pengen sudah seumur hidup menderita. Percayalah. Yang percaya katakan. Ialah yang punya kuasa sampai selama-lamanya. Tuhan gak mau dipermalukan Bapak Ibu. Endingnya pasti keajaiban. Coba bilang endingnya pasti kemuliaan Tuhan. Nah kita seringkali gak mau sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ya, ayo kita baca bareng deh Bapak Ibu, ini ayat bagus banget. 2, 3. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal. Akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita sekitar lamanya. Ialah yang mempunyai kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Percaya? Sekarang kamunya diganti nama kita ya. Pribadi. 2, 3. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil Petrus jadi dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal. Akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan Petrus jadi sesudah Petrus jadi menderita seketika lamanya. Ialah yang mempunyai kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Amin Bapak Ibu. Nah, kalau saya nggak melewati. Kemarin waktu saya sudah tahu di Cina ya. Saya diundang. Jadi penterjemahnya itu kenapa ngundang saya. Dia berterima kasih. Sudah ingat ya waktu saya tampilkan. Waktu saya lagi pertama kali khotbah kan ya yang terjemahin. Begitu polisi masuk. Bruk, dia tinggalin saya. Set, duduk sudah. Aduh. Kurang ajar nih. Dalam hatiku sudah. Ini polisi ini melebu aku ditinggal dewekan. Ya itu bahasa Ibrani ya. Saudara. Terus saya kan doa di atas. Karena tidak boleh bergerak. Tidak boleh bergerak. Semua pada tempatnya. Duduk. Saya di atas. Saya gak boleh gerak. Terus ditanyain. Kamu khotbah? Iya. Saya ngomong gitu saya jujur. Kamu bisa bahasa Mandarin? Tidak. Ada penerjemah? Ada. Mana orangnya? Waduh saya bingung. Saya bilang Tuhan. Saya berdoa. Terus Tuhan bilang. Jangan sebutin. Saya bilang berikan hikmat Tuhan. Dia ngomong. Tadi dia di sini. Sekarang tidak di sini. Kan gak bohong toh saudara. Sekarang tidak di sini. Dan itu saudara. Berterima kasih Bang. Dia kagum akan Tuhan. Kok saya tidak menyebutkan. Kalau dia beritahu. Itu orangnya. Masuk penjara saudara itu kalau di penjara itu menderitanya luar biasa. Jadi dia berterima kasih, dia kenalan dengan gereja pemerintah yang dia cerita, ini saya punya teman Petrus Hadi gini saudara. Jadi saya dites dulu. Pertama kumpul 10 orang. 10 orang itu ada pendeta, ada penatua, ada wakil pendeta, ya cuma 10 orang sama saya, kita berempat. Jadi mereka 6 orang. Saya suruh cerita pengalaman. Saya cerita singkat sudah, saya nggak mau kepancing. Dan di situ lulus, kami diajak makan. Pada waktu diajak makan saya udah curiga, ada orang pakai dasi, rapi banget. Terus dari situ ngobrol-ngobrol, saya dibawa ke tes yang kedua, yaitu 22 orang. Kenapa orang itu berhadapan dengan saya? Karena itu wakil dari wali kota
kota itu. Saya nggak sebutin. Di Tiongkok. Dan ada istri, kalau sekarang sudah ada istrinya camat, istrinya lurah, istrinya misalnya Polres atau apa. Itu kumpul semua sudah. Nah saya bersyukur anak saya ngomong, Victor, Pak, hati-hati. Jangan kepancing. Saya ditanya ini, saya jawab. Saya bilang Tuhan berikan hikmat. Saya nggak mau berlebihan. Stop ya sudah saya stop. Rasanya nggak harus tambah ya saya diem. Bapak Ibu tahu, selesai mau pulang, mereka minta didoakan. Sama Bu Linda didoain, ada yang sakit ini, saya perempuan saudara, ada yang lagi juga. Kebetulan Bu Linda kalau doa itu ada pesan Tuhan. Sudah tahu orang Tiongkok kan senang guamiah ya, makanan jerone abon. Jadi begitu didoain, loh kok tepat, kaget sudah. Yang ini datang. Sudah Tuhan ajaib, Tuhan membuat suasana. Mereka tidak percaya. Jadi percaya. Sampai kita mau pulang mereka nyanyi saudara. Nyanyi apa? Jangan pulang itu saudara. Dan sampai pulang besoknya penterjemah itu datang lagi. Dia bilang, Pak, mereka memutuskan memanggil Bapak secara resmi. Dan ini adalah pertama kali sejak pendeta terakhir itu dideportasi. Jadi nanti ada surat resmi pakai bahasa Hono Choroko. Kirim ke saya jawabnya harus pakai Hono Choroko juga. Tuhan sudah atur ya, mantu saya guru bahasa Mandarin. Ya, jadi nanti setelah saya jawab, di pemerintah di screening. Kalau saya lolos, maka dijawab saya harus mau khotbah tanggal ini di gereja ini, seminar. Kutuk berubah jadi berkat. Ya, itu sebabnya saudara. Lewati semua dengan sukacita, dengan ucapan syukur. Nah, salah satu saudara ini berjalan di sebuah kota cukup besar. Dan dia punya satu ruko. Dan ada gereja dari luar negeri memberikan satu ruko lagi jejer. Dan itu nyicil sakarpe saudara. Nah yang paling atas itu digabung. Jadi bisa buat ibadah. Jadi tempat ibadah nah itu di dua ruko jadi satu. Jadi lumayan gede saudara. Cerita singkat. Bapak ini memenangkan terus saudara. Memenangkan terus. Sudah tahu ya. Nah, dia memenangkan. Waduh anak muda makin banyak saudara. Nah gereja dari luar negeri ini dia punya kerinduan sebetulnya kalau dia bisa tinggal di Indonesia lebih lama. Kalau dia mengadopsi mereka. Nah ini beberapa anak muda diadopsi. Tidak adopsi. Jadi mereka bisa punya izin tinggal. Nah awalnya gak apa-apa. Ini gereja Bapak Ibu. Makanya ya. Yang disebut gereja itu belum gedungnya sudah. Gereja itu orangnya. Amin. Nah saudara apa yang terjadi? Akhirnya mereka semua terus membantukan orang-orang membantu gereja. Nah si bapak ini membutuhkan banyak orang karena pergerakan luar biasa. Nah saudara cerita singkat ya, pada waktu mereka membutuhkan banyak anak-anak ini untuk gerak. Untuk bergerak terus membawa mereka bisa datang pada Tuhan. Gerejanya keberatan. Dia bilang, kamu pilih. Kalau kamu mau jadi gereja, kamu harus tinggalkan mereka. Coba bayangin. Nah, Bapak ini kasihan sudah. Nah itu menderita. Tapi dia menderita bukan kedosanya dia. Dia memenangkan dipakai Tuhan. Sekarang diadopsi dari orang-orang gereja luar negeri. Dia mempersilahkan kerjasama. Sekarang disuruh milih. Coba bayangin. Kalau kamu di gereja, kamu tidak boleh ke sana. Kasihan saja. Makanya banyak orang yang lebih galak dari Tuhan. Lebih berotoritas dari Tuhan tanpa dia sadari. Makanya saya paling takut saudara. Saya sering bilang Bapak Ibu. Ya, saya berngomong tadi. Kita bersyukur saben hari Minggu.
Jemaat bertambah terus. Dia bilang, tolong semua bantu saya. Saya ini gak mungkin bisa kenal semua. Dan saya bilang ke jemaat, kalau saudara lihat hidup saya gak benar, tolong kasih tahu. Bahkan ada yang ngimpi aja, kasih tahu kalau hidup saya gak benar. Karena saya gak sadar, gak ada orang yang hebat, saudara. Dan kita terus sedang melihat kemuliaan Tuhan. Janji-janji Tuhan digenapi dengan cara Tuhan. Amin. Dulu saya pikir, kan di Yesaya 67 mereka datang berhimpun. Saya pikir mereka datang. Ternyata cara Tuhan, Alkitab berkata apa? Ada kandang lain, ya toh, yang harus kutuntun. Dan kandang lain itu bukan gereja, bukan persekutuan. Saudara, Tuhan sedang bekerja dengan cara-cara yang luar biasa. Yang percaya katakan. Nah, saudara, apa yang terjadi? Malam jam 11:30 telepon saya. Pak, saya sedih. Saya hadapi tantangan begini. Saya akan kehilangan anak-anak saya. Supaya saya dapat uang tiap bulan. Dan saya bisa punya tempat ini bisa dipakai. Saya bilang, Pak, terus gimana? Saya harus pilih, Pak. Saya bilang, saya gak mau mempengaruhi Bapak. Kamu berdoa. Tuhan bimbing kalian seperti apa? Saya nggak punya Taurat. Terus bilang, kami sudah berdoa, kami memilih, Pak. Kami akan menderita bersama-sama mereka seperti dikatakan Musa. Ya. Dia meninggalkan itu supaya meninggalkan kerajaannya bersama anak-anak Tuhan. Remanya begitu, ya silakan. Saya bilang, saya dukung doa. Tapi kamu bersama Tuhan, percayalah. Tuhan turut bekerja. Amin, Bapak Ibu. Jalan mulus, tabrakan, pilih mana? Sama jalan separuh tapi aman. Ya itu? Nah, sudah tahu apa yang terjadi? Sabtu malam, telepon saya. Dia nangis. Aduh, ini apa menegi. Dia bilang, Pak, tangisan ini berbeda. Ada gereja dari luar negeri lain. Cerita singkat, saudara, ngasih tanah 5.000 meter. Saya bilang, atas nama siapa? Gereja itu atau yayasan? Enggak, atas nama yayasan kami. Saya bilang, kamu gak usah kaget. Kita dulu di Temanggung juga pertama kali 5.000 meter. Itu sudah hebat, sudah ajaib. Waduh, dia senang banget, saudara. Dan yang ajaib, gereja dari luar negeri itu akan membangun tempat itu jadi bangunan yang bisa dipakai. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Saudara. Menderita, tapi kemuliaan Tuhan nyata. Saudara mengerti? Percaya, itulah Tuhan. Apapun yang Tuhan sedang izinkan terjadi. Tuhan tidak pernah meninggalkan. Kenapa dikatakan namanya Immanuel? Tuhan menyertai kita. Yuk kita mengucap syukur.